Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di minggu ke-11 ini kita sudah sampai kepada materi perkembangan teknologi geospasial. Di hari ini kita akan belajar tentang perkembangan melihat di luar sana itu perkembangan teknologi geospasial itu seperti apa. Kemudian ke depan kita akan bicara tentang teknologi geospasial yang ada di Indonesia ya, terutama yang disiapkan oleh pemerintah kita ya. Kemudian 3 minggu terakhir nanti kita akan bicara tentang beberapa aplikasi teknologi geospasial dalam berbagai lingkup keilmuan yang ada di sekitar kita. Jadi kita masih punya waktu sekitar 4 atau 5 kali pertemuan lagi sebelum kita mengakhiri mata kuliah ini. Ya, di minggu ini saya kira ini cukup spesial bagi kita semua bahwa di awal perkuliahan kita akan membahas tentang teknologi geospasial itu apa saja sih gitu ya. Ini secara umum dan nanti juga Anda akan belajar masing-masing bagiannya. Jadi ada yang misalkan satu bagian itu diwakili oleh satu mata kuliah, ada yang perlu 2 mata kuliah, ada yang 3 mata kuliah, atau ada yang 2 bagian itu digabung menjadi 1 mata kuliah. Nah, di dunia itu kalau dulu itu secara umum itu teknologi geospasial itu dibagi menjadi 3 saja. Yang pertama itu namanya GIS, kemudian yang kedua itu adalah GNSS, kemudian yang ketiga itu adalah RS. Jadi GIS itu Geographic Information System, kemudian Global Navigation Satellite System, kemudian yang terakhir itu adalah Remote Sensing. Nah, dengan perkembangan teknologi, tidak hanya teknologi di bidang kita, gitu ya, tetapi perkembangan teknologi lainnya, gitu, teknologi manufaktur alat-alat yang kita perlukan, kemudian teknologi informasi di luar, gitu, information and technology, gitu ya, itu banyak sekali berkembang. Information and telecommunication ya, itu sangat berkembang pesat di luar. Maka saat ini teknologi geospasial itu kalau kita ingin grupkan gitu ya, ingin kita kelompokkan itu, dia dikelompokkan menjadi 4. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu namanya GIS, atau mungkin Anda tadi malam saya cek di SMA itu materi ini masuk di kelas 10 ya, di kelas 10. Anda kenal dengan istilah SIG ya, Sistem Informasi Geografis. Kemudian yang bagian kedua nanti kita akan bicara tentang GNSS dan positioning. Mungkin Anda kenalnya dengan GPS ya, atau GPS gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah Earth Observation. Ini adalah observasi bumi. Biasanya dilakukan dari luar orbit kita dengan menggunakan wahana atau platform berupa satelit. Kemudian yang terakhir itu adalah scanning. Ini adalah juga teknologi yang sekarang cukup banyak berkembang ya. Kalau yang lain-lain ini perkembangannya kalau kita perhatikan sudah mulai lama ya, sudah lama sekali sudah dimulai. Kemudian yang baru-baru ini mulai banyak dimanfaatkan yang bagian keempat ini. Jadi light and detecting ranging ya, LiDAR, kemudian laser scan, kemudian radar dan sebagainya. Nah, masing-masing ini ada pengelompokannya lagi. Jadi misalkan kalau GIS itu pengelompokannya ada 3, desktop, web atau cloud, kemudian mobile. Ini terkait dengan 2 hal di sini. Yang pertama itu adalah software-nya itu, kemudian yang kedua itu adalah hardware-nya. Jadi kemudian yang kedua itu GNSS itu dibagi menjadi 3. Jadi yang pertama itu adalah satellite navigation. Ini kalau yang dulu hanya itu saja yang kita bahas. Kemudian sekarang dengan perkembangan ada namanya indoor positioning. Jadi sistem posisi di dalam ruangan atau di dalam gedung. Jadi yang terakhir adalah surveying. Kemudian untuk yang observation itu ada 3 juga, ya dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama itu adalah satellite remote sensing atau penginderaan jauh menggunakan satelit. Kemudian aerial mapping, ini adalah
udara, atau di kita namanya fotogrametri. Jadi pemetaan objek di permukaan bumi menggunakan wahana pesawat. Kemudian ini yang baru saya kira di Earth observation ini adalah dengan munculnya UAV atau drone bahasa kita ya. Ini dengan munculnya drone, saya kira juga banyak sekali mempengaruhi bagaimana cara atau bisnis proses juga di bidang geospasial. Oke, kita lihat satu persatu misalkan. Ini saya hanya ingin mengulangi saja. GIS, jadi Anda tahu GIS di SMA mungkin di IPS ya maksudnya ya, geografi ya. Itu Geographic Information System kalau kita lihat kepanjangannya, dan di Indonesia sudah sangat familiar sekali disebut sebagai SIG atau SIG, Sistem Informasi Geografis. Nah, SIG itu adalah seperti ini. Jadi dia adalah sistem informasi berbasis komputer yang dapat digunakan untuk menyimpan, mengolah, menganalisa, dan menyajikan informasi geospasial. Jadi SIG itu harus bisa dipakai menyimpan, mengolah, kemudian dia bisa dipakai untuk menganalisa atau menganalisis ya kalau di KBBI-nya, kemudian dia bisa dipakai untuk menyajikan informasi geospasial. Nah, ketika kita bicara tentang SIG itu ada 5 komponen yang harus ada. Yang pertama itu adalah manusia atau sumber daya manusianya. Jadi bagaimanapun teknologi itu berkembang sangat pesat, jika nggak ada manusia di belakangnya, tentu dia tidak bisa dipakai gitu ya. Dia tidak bisa bekerja sendiri. Kemudian yang kedua itu adalah perangkat keras. Jadi ini juga nanti ya, ini akan mempengaruhi banyak sekali tentang perkembangan kita, perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan. Kemudian datanya, data juga, jadi data geospasial itu sangat penting. Jadi GIS itu atau SIG itu nggak ada manfaatnya juga kalau nggak ada datanya gitu. Ada software, ada semuanya, ada metode, ada manusia, perangkat keras, perangkat lunak, tapi nggak ada datanya. Berarti nggak ada yang dikelola di sana, nggak ada yang diolah, nggak ada yang dianalisis, nggak ada yang disajikan. Kemudian terakhir adalah metodenya. Jadi metode misalkan dalam hal memproses data dan sebagainya itu juga harus ada. Nah, di belakang saya ini adalah kalau Anda dari Surabaya pasti sudah tahu ini adalah salah satu contoh misalkan cara menyajikan informasi geospasial tentang kota Surabaya ya ini. Jadi kota Surabaya kalau kita lihat di sini dari hijau sampai merah ini adalah terkait dengan kepadatan penduduk. Jadi saya ingin melihat di kelurahan mana sih Surabaya itu sangat padat. Jadi kita bisa lihat ternyata misalkan di bagian sisi timur atau kalau dilihat di layar Anda ini sisi barat ya. Ini adalah sisi kanan gitu ya. Itu adalah kelurahan kita, Kelurahan Sukolilo, salah satu kelurahan Keputih, salah satu kelurahan terluas di Surabaya. Itu ternyata kepadatannya masih rendah ya dibanding dengan kelurahan-kelurahan yang ada di Surabaya Utara, misalkan dekat tadi Perak maupun Surabaya Pusat. Nah, ini adalah salah satu contoh misalkan kita bisa memanfaatkan SIG sebagai sebuah teknologi geospasial untuk tidak hanya sekedar mengolah data kita atau menyimpan data kita atau sekedar menganalisa misalkan, tapi juga kita bisa menggunakannya untuk menyajikan informasi yang sudah kita analisis sebelumnya. Nah, dengan adanya perkembangan di teknologi gitu, GIS ini juga mengalami perkembangan dalam 3 hal. Jadi yang pertama itu kita kelompokkan menjadi yang desktop. Jadi ini mungkin secara sederhananya kita bisa katakan bahwa yang desktop ini adalah teknologi yang berbasis komputer ya, komputer yang standalone ya, komputer yang dipegang oleh masing-masing klien atau masing-masing user. Jadi dulu ketika awal-awal ada GIS ya semua berbasis desktop, belum ada internet. Kemudian kalau kita mau install ya install di komputer itu, dan software juga mengikuti. Softwarenya adalah software yang software desktop ya, software yang diinstal di komputer kita masing-masing. Ini adalah contohnya. Banyak sekali secara hardware juga banyak sekali tersedia saat ini, tidak hanya komputer PC misalkan, kita juga punya laptop dan sebagainya.
Kemudian kita juga punya software untuk desktop yang tersedia dengan berbagai macam pilihan, baik yang kemarin kita bahas, baik yang komersil maupun yang dilepas secara bebas di pasar. Kemudian yang kedua itu adalah web atau cloud. Nah ini kita harus cukup hati-hati dengan web and cloud ini. Jadi bahwa kalau kita hanya bertahan dengan yang desktop, itu kita akan ketinggalan. Karena sekarang itu kita udah mulai bergeser banyak dengan sistem cloud atau sistem berbasis awan. Ya. Jadi sederhananya di sini kalau kita perhatikan, saya tidak perlu komputer dengan spesifikasi tinggi saat ini. Kalau dulu yang desktop ini saya harus punya laptop misalkan dengan spesifikasi yang tinggi. Karena apa? Karena semuanya saya kerjakan di komputer saya. Nah, kalau yang web atau cloud ini, spesifikasi hardware itu tidak terlalu penting di sini. Jadi yang penting Anda bisa terhubung dengan internet gitu ya. Anda bisa membuka browser gitu. Itu kita bisa terhubung dengan sistem informasi geografis di tempat lain yang softwarenya itu berada di tempat orang gitu, di tempat perusahaan lain gitu ya. Tidak perlu kita install di komputer kita. Data juga bisa kita taruh di tempat orang, nggak perlu kita taruh di hard disk kita. Nah, ini yang web and cloud ini mulai banyak dipakai. Jadi dengan perkembangan teknologi kita dalam bidang internet gitu ya, itu kita mulai bergeser ke sini. Kita mulai bergeser, jadi semua ditaruh di cloud, termasuk softwarenya ada di cloud. Kemudian yang ketiga itu adalah mobile. Nah ini juga kalau kita perhatikan ya, pengakses internet dari Indonesia itu sebagian besar ternyata dari HP-nya gitu ya, dari smartphone-nya, bukan dari laptopnya, bukan dari PC-nya. Nah ini juga salah satu tantangan bagi kita bahwa ketika kita menjalankan ya teknologi geospasial ini, itu kita juga kalau bisa memanfaatkan teknologi yang ada yang saat ini, teknologi mobile ini. Jadi kalau dulu misalkan kalau Anda ingin mendapatkan koordinat sebuah tempat, kita menggunakan GPS handheld namanya ya. Kita menggunakan device yang berbeda, kemudian nanti datanya kita download ke desktop. Nah sekarang dengan adanya HP gitu, di HP kita sudah ada modulnya GPS. Kita nggak perlu tambahan GPS handheld gitu ya. Dengan itu kita sudah bisa tahu posisi kita di mana. Kita juga bisa install aplikasi peta di tempat kita. Jadi kalau Anda misalkan yang sederhana itu kalau kita ingin lihat misalkan teknologi geospasial yang banyak dipakai di secara mobile itu misalkan Google Map misalkan. Google Map ketika kita ingin berkendara dari sebuah tempat ke tempat lain itu kita bisa memanfaatkannya. Jadi itu kemudian kita juga di mobile ini sekarang tantangan yang kita hadapi itu adalah bahwa kita sudah mulai bisa tidak sekedar menyimpan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data secara mobile, tapi juga kita bisa merekam atau mengukur. Kita bisa mendapatkan data. Jadi kita bisa membuat data dengan mobile kita. Jadi kita bisa melakukan survei hanya dengan memanfaatkan aplikasi yang ada di HP atau smartphone kita. Nah ini sudah mulai banyak berkembang. Jadi orang sekarang tidak mau ribet-ribet gitu ya investasi. Saya harus punya PC misalkan. Cukup dengan mobile phone ya, smartphone kita sudah bisa mendapatkan apa yang bisa kita dapatkan ketika kita menggunakan desktop. Karena secara ukuran, secara berat gitu juga itu sangat mudah untuk dibawa kemana-mana. Oke, kemudian yang bagian yang kedua itu adalah GNS and positioning. GNS and positioning. Jadi ini ada dua hal. Yang pertama GNSS-nya sendiri, kemudian yang kedua adalah positioning. Yang pertama itu adalah GNSS ya, Global Navigation Satellite System. Nah, dulu kita kenalnya itu adalah GPS ya. GNSS itu kita sebut sebagai GPS, sama dengan Anda ketika menyebut
semua mie itu adalah Indomie. Semua odol itu adalah, semua pasta gigi itu adalah Pepsodent, misalkan. Semua sabun itu disebut Lifebuoy, misalkan. Nah, ini karena GPS ini adalah GNSS generasi pertama yang muncul, kemudian orang belajar dari sana untuk memanfaatkan teknologi GNSS, maka sebagian besar orang menyebut GNSS ini sebagai GPS. Gitu. Padahal di luar angkasa sana itu tidak hanya ada GPS, banyak satelit yang memiliki kemampuan yang sama dengan GPS. Jadi kita perhatikan di sini GNSS itu adalah sistem navigasi yang menyediakan posisi secara otomatis dengan cakupan seluruh bumi. Anda bisa membayangkan misalkan dahulu gitu ya, ketika kita misalkan tersesat di hutan misalkan, kemudian kita minta bantuan, itu akan sangat susah sekali gitu ya, untuk bisa menginformasikan kepada kantor kita misalkan, saya berada di mana gitu ya, saya tersesat di mana, atau Anda melaut gitu ya, kemudian hilang arah di situ, Anda susah untuk ngirim koordinat Anda dan susah untuk dicari gitu ya, dicari lagi oh di mana tempatnya dan sebagainya. Atau sangat gampang sekali misalkan Anda berkunjung ke teman Anda, misalkan berkunjung ke teman kita misalkan Joseph ya, misalkan di Papua misalkan ya, kita ke Jayapura, kemudian nyampe Jayapura itu susah untuk mencari alamatnya Joseph gitu. Nah, sekarang dengan teknologi global positioning system, dengan teknologi GNSS ini cukup di share location. Nah, share location ini adalah dia memanfaatkan GNSS ini sehingga kita tahu oh koordinatnya di sini. Maka koordinat ini karena koordinatnya ini unik atau hanya satu di seluruh dunia, maka Anda tidak akan nyasar. Jadi koordinatnya sekian, maka kita bisa cari di seluruh dunia hanya ada satu koordinat itu. Nah, ini adalah salah satu manfaat dari GNSS. Nah, kita lihat GNSS itu banyak sekali sekarang. Jadi yang besar itu ada 4, yang cakupannya adalah global. Jadi ada yang cakupannya global, ada yang cakupannya regional, ada yang cakupannya juga lokal. Jadi yang global itu GPS. Nah, GPS, dia tadi saya cek sudah ada 32 satelit GPS yang ada di atas kita, gitu ya. Dia mengorbit sangat tinggi, 20.200 km tingginya di atas permukaan bumi. Kemudian dia mulai beroperasi tahun 78 dan pemiliknya adalah Amerika ya. Nah, sehingga ini juga sangat banyak dipakai di seluruh dunia. Kemudian ada namanya GLONASS. GLONASS saya kira tidak terlalu banyak dipakai di kita ya. Itu GLONASS ini adalah miliknya Rusia. Dia juga udah punya 24 satelit ya di atas kita dengan ketinggian 19.000 km. Pemiliknya adalah Rusia dan mulai beroperasi tahun 1982. Jadi tidak terlalu jauh sejak GPS muncul, 4 tahun kemudian ada GLONASS. Kemudian ini yang sekarang mulai banyak menggeser teknologi yang lain, yaitu adalah Beidou. Jadi apa yang ada di tempat lain itu Republik Rakyat Cina itu berupaya itu membuat hal yang sama, termasuk di bidang ini, di GNSS ini. Jadi dia punya Beidou namanya. Beidou itu punya 30 satelit ditambah 5 satelit geostasioner. Jadi ini dia ketinggiannya 21,5 km, kemudian selain satelit yang mengorbit itu, dia juga punya satelit yang mengorbit secara geostasioner. Ada 5. Kalau geostasioner itu tingginya sekitar 35.000 km. Nah, dia mulai beroperasi tahun 2000, jadi baru-barusan. Kemudian selanjutnya ada Galileo namanya. Galileo ini dia punyanya Uni Eropa. Dia punya sekitar 31 satelit dan mulai beroperasi tahun 2011. Nah, di luar ini ada yang sifatnya regional. Contoh misalkan Navigation India, C-nya ini apa ya? Navig ini punyanya India. Kemudian QZSS ini punyanya Jepang. Dia bisa di belahan timur bumi itu kita bisa manfaatkan. Termasuk saya kira di Indonesia bisa dimanfaatkan. Saya pernah misalkan di Australia gitu ya, hanya dengan menggunakan HP
saya bisa mendapatkan signal dari QZSS ini, dan kita bisa mendapatkan akurasi data yang luar biasa bagus ketika kita tidak hanya melacak posisi kita hanya dengan satu GPS. Jadi kita bisa sekarang beberapa device, beberapa receiver itu bisa menerima sinyal dari beberapa satelit. Jadi misalkan GPS dapat, Galileo dapat, GLONASS dapat, BeiDou dapat, QZSS dapat, Mavic dapat misalkan, maka akurasinya akan semakin tinggi. Kemudian yang sifatnya lokal ini ada namanya Formoset. Formoset ini dia hanya beroperasi di atas Taiwan. Jadi satelit positioning milik satu negara saja. Nah, mungkin kalau kita nanti punya banyak uang ya, teknologi kita mulai bagus, Indonesia dengan luas daerah daratan saja kita dengan luas daerah yang sangat luas seperti sekarang ini gitu ya, kita punya saya kira kita perlu memiliki teknologi GNSS ini karena kita nggak bisa bergantung kepada orang. Jadi kalau sekarang enak semua udah ada gitu ya. Tapi kalau misalkan ada sesuatu, misalkan ada perang misalkan, itu maka pemilik-pemilik dari satelit ini bisa saja melakukan dia bisa saja mematikan layanan satelitnya ketika dia terbang di atas sebuah negara. Contoh misalkan dulu GPS ketika ada perang Afghanistan misalkan, itu GPS gitu ya, itu ketika lewat sana itu dimatikan satelitnya, sehingga beberapa senjata yang perlu dipandu dengan GPS itu tidak bisa bekerja dengan baik. Gitu. Oke, kemudian berikutnya itu adalah terkait positioning. Nah, di positioning ini ada namanya yang sekarang ini mulai ngetren ini, indoor positioning. Nah, mungkin Anda belum terbayang dengan ini. Tapi kalau yang berasal dari kota besar, ini udah mulai terbayang. Jadi idenya seperti ini. Jadi bahwa kalau kita berada di luar ruangan, itu kita bisa memanfaatkan data atau memanfaatkan signal GPS atau GNSS. Kita bisa dapat. Tapi begitu kita masuk ruangan, gitu, sinyal itu nggak bisa nembus tembok kita, sehingga kita nggak bisa tahu posisi kita di dalam ruangan di mana. Nah, kalau rumahnya kecil gitu kan nggak peduli ya. Saya punya indoor positioning apa enggak, kita nggak peduli, kita nggak akan nyasar kalau rumah kita kecil gitu ya. Tapi Anda bisa bayangkan, misalkan nggak usah jauh-jauh di Surabaya, misalkan kita punya Tunjungan Plaza, misalkan. Tunjungan Plaza itu kalau nggak salah sudah sampai Tunjungan Plaza 6 ya sekarang. Dengan lantai yang banyak, jadi masing-masing PP Tunjungan Plaza itu lantainya banyak banget. Jadi yang banyak informasi yang kita dapat gitu ya, itu kalau ada orang masuk, itu nyasar. Dia akan nyasar, sehingga perlu bagi kita sebuah sistem yang bisa dipakai untuk memandu dia selama berada di dalam ruangan itu. Jadi kalau ada yang memandu dia tidak akan nyasar. Nah, ini teknologinya juga banyak. Jadi ada teknologi dia menggunakan Wi-Fi, gitu, akurasinya sampai 15 meter, kemudian jaraknya sampai 150 meter bisa memandu, sehingga kalau ruangannya besar maka dia harus dipandu oleh banyak Wi-Fi di situ, tidak cukup satu gitu ya. Kemudian ada BLE ini adalah Bluetooth Low Energy versi 4 sama versi 5.1, itu akurasinya mulai dari 8 meter sampai 1 meter. Jadi untuk yang 5.1 sudah 1 meter dengan range-nya itu adalah 75 meter. Kemudian UWB ini adalah ultra wideband, itu kurang dari 30 meter untuk akurasinya, tapi areanya cukup luas, itu sampai 150 meter. Kemudian yang terbaru itu RFID atau RFID, ini dia menggunakan radio frequency identification. Nah, ini adalah salah satu teknologi yang dipakai ketika kita melakukan positioning di dalam ruangan. Nah, kita soalnya tidak bisa menjamin orang yang masuk ke gedung kita misalkan dia tidak nyasar, apalagi untuk pertama kali gitu ya, bisa masuk nanti nggak bisa keluar. Kalau Anda masuk TP gitu ya, Tunjungan Plaza misalkan, Anda masuk
masukkan mobil ya, parkir, kemudian begitu pulang tuh akan bingung mencari di mana parkirnya. Ternyata beda gedung gitu, misalkan dia parkirnya di TP2 misalkan, nyarinya di TP1. Kemudian lantai parkirnya juga berbeda-beda, sehingga kalau tidak ada panduan seperti ini kita akan kesulitan. Oke, baik, saya kira perlu saya percepat karena waktu kita tinggal 8 menit. Ternyata Zoom-nya hanya terset 40 menit ya ini. Kita lanjutkan sedikit. Kemudian positioning ini juga terkait dengan di bidang survei. Jadi kita bisa menentukan posisi-posisi di muka bumi secara terestris itu juga menggunakan teknologi yang saya kira saat ini mulai berkembang cukup pesat ya. Kalau yang sebelumnya semua misalkan dia analog, itu sekarang sudah semua digital. Jadi ini adalah salah satu contoh, misalkan kita mengenal total station namanya, yang sebelumnya teodolit, kita pakai teodolit, ya, kita harus menggunakan mata kita untuk membaca dan sebagainya. Sekarang menggunakan total station, sebagian besar pekerjaan bisa dilakukan secara digital. Oke. Nah, selanjutnya itu adalah Earth observation atau pemantau bumi. Nah, pemantau bumi ini ada apa namanya? Ada 3. Yang pertama adalah penginderaan jauh dengan memanfaatkan satelit. Jadi dia menggunakan satelit penginderaan jauh yang sangat banyak sekali sekarang. Jadi kita bisa lihat misalkan ada namanya satelit MODIS, ada Landsat, Sentinel, Worldview, Pleiades, kemudian Spot, Formosat dan sebagainya. Banyak sekali satelit yang ada di luar kita. Dan nanti kita akan belajar di sini, ada pelajarannya sendiri. Kemudian yang aerial mapping ini pemetaan udara, kita sebut sebagai pemetaan udara, itu adalah pemetaan dengan menggunakan pesawat. Jadi di mata kuliahnya namanya fotogrametri, nanti Anda belajar, ini cukup menarik. Saya kira industrinya juga berkembang pesat sekarang. Nah, dia bisa memamerkan banyak sekali sensor menggunakan kamera visible, infrared saat ini, kemudian dia juga bisa menggunakan sensor lidar. Kemudian untuk UAV yang ini juga saat ini mulai sangat banyak dipakai karena secara praktek ini lebih mudah dipakai. Kita nggak perlu nyewa pesawat, kita nggak perlu nyewa mengeluarkan biaya parkir pesawat, kita nggak perlu banyak izin gitu ya, dibanding dengan yang aerial mapping ini. Kita cukup menggunakan drone yang ukurannya kecil gitu ya, itu dia juga bisa mendapatkan data yang tidak jauh berbeda dengan aerial mapping. Oke, selanjutnya itu adalah scanning. Ini bagian terakhir saya kira tentang scanning. Jadi ini juga sekarang kalau kita lihat total station misalkan itu masih terbatas pemanfaatannya. Terutama ketika misalkan SDM kita sedikit, kemudian area kita sangat luas misalkan. Kita memerlukan teknologi scanner namanya. Jadi ini adalah contoh misalkan terrestrial laser scanner. Jadi ini adalah alatnya, Anda bisa lihat itu dia begitu dipasang dia akan mutar sendiri gitu ya, 360 derajat, dan semua yang ada kena ini akan direkam oleh dia sampai misalkan ukuran dari pipa ini sampai kecil, skrup ini dia akan tahu ya. Tidak hanya dia direkam tapi tahu ukurannya berapa. Nah, ini adalah teknologi yang sangat berkembang saat ini. Nah, bisa untuk misalkan kita ingin rekonstruksi misalkan jembatan misalkan ya, atau misalkan candi dan objek-objek utilitas lain misalkan kabel pipa, kabel dan sebagainya, itu kita bisa menggunakan teknologi laser scanner ini. Nah, yang terakhir di bagian ini adalah saya ingin kita semua menjadikan ini sebagai pemicu kita bahwa teknologi geospasial saat ini itu berkembang sangat pesat, dan ini adalah tren teknologi geospasial yang utama yang saat ini yang berkembang. Jadi kalau kita lihat pertama itu adalah miniaturization of sensor. Jadi sensor kita itu makin kecil. Jadi alat kita itu makin kecil dibanding dulu. Dia juga makin ringan dan sebagainya. Nah, sehingga nantinya juga ini akan mempengaruhi bagaimana caranya ketika kita ingin melakukan pengumpulan data, kemudian pengolahan dan sebagainya.
kemudian seamless availability of EO data. Nah, ini juga kalau kita ini terkait dengan Earth observation data, data-data satelit gitu ya. Saat ini hampir tidak ada batasnya gitu. Kalau saya ingin mendapatkan data satelit itu, banyak sekali data yang tersedia. Nah, saya bisa dapatkan juga dengan gratis. Sebagian misalkan berbayar, tapi sebagian lainnya itu gratis. Dan yang berbayar pun saya bisa dapatkan, sekarang saya beli, itu sekarang saya bisa dapatkan. Kalau dulu saya order, kemudian DVD-nya misalkan 1 bulan kemudian baru nyampe. Sekarang kita bisa unduh kapan saja kita mau. Kemudian yang ketiga itu adalah geospatial artificial intelligence. Jadi kalau dulu saat ini misalkan artificial intelligence itu dia untuk data-data biasa, dia data-data spasial. Sekarang sudah bisa dipakai untuk data-data geospasial. Tentunya nanti ini juga akan banyak sekali manfaatnya. Kemudian yang keempat ini adalah BIM. BIM itu Building Information Management. Jadi kalau kita misalkan dengan banyaknya bangunan-bangunan vertikal yang ada ya, apartemen dan sebagainya, itu harus ada sistem manajemen untuk mengelola informasi di gedung itu. Nah, itu dengan dia bisa diintegrasikan dengan GIS atau sistem informasi geospasial, sistem informasi geografis. Kemudian yang kelima itu autonomous vehicle. Jadi akan banyak sekali wahana yang bisa bergerak gitu ya, itu tanpa manusia, tanpa sopir, dia otonom. Jadi kapal bisa bergerak sendiri ya, bisa jalan sendiri, kemudian mobil dan sebagainya. Drone juga dia bisa bergerak sendiri, tidak perlu dipandu ya. Ya kita cuma bikin programnya, dia bisa jalan sendiri, merekam sendiri, nanti balik sendiri ketika sudah selesai. Kemudian mapping as service, jadi ini layanan pemetaan juga nanti itu bisa jadi tidak memerlukan banyak infrastruktur seperti saat ini. Jadi dia bisa hanya berdasarkan permintaan saja, layanan saja. Misalkan saya ingin melakukan apa, di mana dan sebagainya, itu kita bisa request sesuai dengan keperluan kita. Kemudian adanya smart city, kemudian adanya teknologi drone dan sebagainya. Baik, waktu kita tinggal 1 menit, saya kira mungkin itu dulu. Nanti kita akan kembali dengan link yang sama di tempat ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.